yang terjadi saat mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, silakan Bu dibacakan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya, terima kasih. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur dalam bahasa aslinya itu mempunyai pengertian berterima kasih. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengucap syukur itu adalah terima kasih kepada Allah, ya. Pengharapan kepada kedaulatan Allah di dalam setiap kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap itu artinya berbicara, ya. Ada sesuatu yang diperkatakan. Dan di sini oleh Rasul Paulus dalam suratannya kepada 1 Tesalonika, supaya dalam segala keadaan kita mengucap, ada yang kita perkatakan, yaitu ucapan syukur. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang percaya dalam menghadapi segala keadaan, ada yang hal-hal yang terjadi sebenarnya sedang terjadi dalam kehidupannya, ya. Apakah itu yang bersifat keluar ataukah yang bersifat ke dalam? Nah, ada beberapa hal yang pagi hari ini kita mau lihat bagaimana yang ada di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari ketika kita mengucap syukur. Hal yang pertama, ketika kita mengucap syukur, maka itu merupakan sebuah tindakan iman akan penyertaan Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang pertama, di sana dituliskan, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, dalam lembah bayang-bayang kematian, dalam lembah bayang-bayang yang gelap. Artinya dalam situasi dan kondisi yang sulit, dalam situasi kondisi yang sukar, ketika kita mengucap syukur, maka itu adalah sebuah tindakan iman yang kita lakukan bahwa Tuhan menyertai dalam kehidupan kita. Ini luar biasa sekali. Beberapa contoh dalam firman Tuhan ketika menghadapi kesulitan dan kesukaran dengan mengucap syukur, itu salah satunya yang dialami oleh Daniel. Bagaimana Daniel tahu bahwa ada aturan raja pada waktu itu, jika didapati ada orang yang tidak menyembah selain kepada raja, maka dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Daniel menyembah kepada Tuhan sehari 3 kali itu merupakan satu hal yang wajib. Jadi rupanya orang-orang yang membenci Daniel ini, mereka sudah menunggu jam-jam saat dimana Daniel berdoa. Karena ketika Daniel berdoa, Daniel ada di Babel, maka dia berdoa itu selalu menghadap ke arah Yerusalem, ya. Dan rupanya bentuk bangunannya itu adalah bentuk bangunan yang bisa dilihat oleh orang. Dan benar ketika Daniel didapati berdoa, maka dia segera ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman masuk ke dalam gua singa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini Daniel tidak mengeluh, dalam hal ini Daniel tidak marah, dalam hal ini Daniel tidak bersungut-sungut. Bisa jadi mungkin Daniel berkata, Tuhan, aku sudah setia kepadamu, mengapa aku mengalami hal ini? Aku sudah sungguh-sungguh kepadamu, mengapa aku mengalami hal ini?
Tetapi justru Daniel dengan lapang dada, ya kalau dengan kata lain, kalau boleh saya katakan, dengan hati yang tidak bersungut-sungut, dengan hati yang tetap bersyukur, maka dia menerima apa yang harus diterima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa, Daniel tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam lubang singa itu. Tetapi oleh karena Daniel mempunyai iman bahwa semuanya akan baik-baik saja, mempunyai iman bahwa Allah menyertai di dalam kehidupannya, maka ketika Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa, ke dalam gua singa, Daniel tidak diapa-apakan oleh singa. Ini satu hal yang luar biasa sekali. Nah, saudara, di dalam Yeremia 28 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, aku ini mengetahui segala rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan. Sekali lagi saya katakan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan. Artinya apa? Artinya ketika kita disertai oleh Tuhan, sekalipun kita ada di dalam situasi dan kondisi yang menurut kita itu adalah satu kecelakaan, sesuatu hal yang tidak menyenangkan, sesuatu hal yang menyedihkan, tetapi percayalah, ketika kita mengucap syukur, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak akan bekerja sebelum ada action di dalam kehidupan kita. Jadi iman itu percaya kepada Allah lebih dulu, ada tindakan yang kita lakukan, baru kemudian Allah bekerja dalam hidup ini. Daniel, ketika dia tidak dimasukkan dalam lubang gua singa, dia tidak melihat bagaimana Allah yang menyertai di dalam kehidupannya. Tetapi setelah Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel baru melihat bagaimana Allah menyertai dalam hidupnya. Lalu kemudian hal yang kedua adalah keadaan daripada Sadrah, Meshach dan Abednego. Bagaimana kasusnya sama dengan Daniel, ketika dia dalam waktu tertentu tidak menyembah patung raja, maka dia akan dimasukkan ke dalam dapur api. Apa yang dikatakan oleh Sadrah, Meshach dan Abednego ketika dia disuruh memilih, kamu akan bebas, tetapi menyembah patung raja kamu akan dimasukkan ke dalam dapur api jika kamu menolak. Bahkan panasnya api itu ditingkatkan menjadi 7 kali lipat lebih panas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sadrah, Meshach, Abednego berkata, sekalipun Allahku tidak melepaskan aku dari dapur api, sekali-kali aku tidak akan menyangkali dia. Sebuah pernyataan iman, sebuah pernyataan yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan kita lihat Tuhan memang tidak melepaskan Daniel, tidak dibebaskan dari hukuman dapur api, tetapi justru Sadrah, Meshach dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur api. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika masuk di dalam dapur api, justru di sanalah Tuhan melindungi di dalam kehidupan Sadrah, Meshach, Abednego. Tuhan menyertai, dan api yang panas 7 kali lipat itu sama sekali tidak menghanguskan satu helai rambut pun di dalam kehidupan Sadrah, Meshach dan Abednego. Mengapa bisa? Karena Sadrah, Meshach dan Abednego mengucap syukur. Sadrah, Meshach dan Abednego dalam kesulitan yang dia hadapi, dia tetap selalu percaya bahwa Allah menyertai dalam hidupnya. Percayalah kepada Tuhan ketika situasi kondisi itu tidak baik. Karena ketika kita percaya, maka Tuhan akan bekerja. Ketika Tuhan bekerja, yang tidak baik itu akan menjadi baik. Ketika Tuhan bekerja, Tuhan akan membebaskan dan meluputkan dalam hidup kita. Kemudian yang berikut, ketika kita mengucap syukur, kita sedang membuat rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup ini. Ya,
Jadi pengucapan syukur saudara itu akan membuat rancangan Tuhan untuk kehidupan saudara itu akan terus berjalan. Bapak Ibu Saudara, dalam kisah Yusuf kita tidak pernah mendapati kata-kata Yusuf marah, Yusuf jengkel kepada Tuhan. Tetapi yang ada di sana adalah Tuhan menyertai Yusuf dan membuat segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil. Dan kita boleh melihat bagaimana Yusuf itu dari satu penderitaan kepada kemuliaan, kepada penderitaan, lalu kepada kemuliaan, penderitaan, dan kemuliaan. Dan dia diangkat menjadi raja kedua yang ada di Mesir. Kita melihat bagaimana dalam kehidupan Yusuf ketika dia mengucap syukur, hidupnya itu maju. Ya, maju dalam arti dia mendekati yang menjadi masa depan yang penuh pengharapan itu menjadi miliknya. Ini berbanding terbalik dengan keberadaan daripada bangsa Israel. Bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, setiap kali mereka menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, mereka tidak mengucap syukur. Tetapi mereka selalu bersungut-sungut dan mereka berkata, Musa bawa kami kembali ke Mesir. Dan saudara lihat, bangsa Israel sedang membawa kehidupannya jauh dari rancangan Tuhan. Semakin mereka menolak, semakin mereka tidak percaya, semakin mereka bersungut-sungut, semakin mereka jauh daripada hidup menikmati satu negeri yang penuh air susu dan madu. Ya, kita lihat, meskipun secara fisik mereka sudah dekat dengan tanah perjanjian, tetapi Tuhan tidak izinkan mereka masuk. Mengapa? Karena mereka membuat rancangan Tuhan itu gagal di dalam kehidupan mereka karena mereka selalu bersungut-sungut. Ya, jadi hati-hati. Ketika dalam kehidupan kita mulai bersungut-sungut, artinya kita sedang menjauhkan kehidupan kita dari yang namanya masa depan yang penuh pengharapan. Ketika kita bersungut-sungut, kita sedang menjauhkan diri dari namanya masa depan yang penuh pengharapan. Ya, janganlah kita bersungut-sungut, tetapi mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini Tuhan izinkan. Ketika Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, ketika kita mengucap syukur, kita meyakini akan kedaulatan Tuhan ada di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah daripada janda di Sarfat, kita melihat bagaimana janda di Sarfat ketika Elia meminta roti, dia hanya punya tepung sedikit, hanya punya minyak sedikit untuk satu kali adonan. Ya, dalam arti ketika itu dibuat menjadi satu potong roti dan dibagi dua dengan anaknya, maka janda di Sarfat dan anaknya ini mati. Tetapi kita lihat ketika Elia meminta dan Elia berkata, Bu, tepung dan minyak yang sedikit ini tidak akan habis-habis, tetapi buatlah lebih dahulu untukku, baru untukmu dan untuk anakmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Elia berkata demikian, janda di Sarfat ini tidak menolak. Janda di Sarfat ini tidak bersungut-sungut, tetapi dia pergi ke dapur dan dia melakukan apa yang dikatakan oleh Elia. Dan dia boleh melihat 3,5 tahun Tuhan pelihara dari tepung yang tidak pernah bertambah banyak, hanya sedikit, dan minyak yang tidak pernah bertambah, hanya sedikit, dan itu terus ada sampai 3,5 tahun lebih kurang kekeringan itu terjadi. Artinya apa? Artinya bahwa janda ini dia menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan mengajar kita adalah tanah liat Tuhan penjunat.
Ketika Tuhan penjunan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan membuat yang baik di dalam kehidupan kita. Pada bagian yang lain ada yang mengatakan Tuhan ada sedang merenda di dalam kehidupan kita. Ya, Bunda Topo itu dulu sering membuat renda. Ada beberapa karya Bunda Topo itu yang masih saya simpan di rumah, saya pasang di rumah. Salah satunya adalah ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ketika merenda, tidak satu warna benang yang ditaruh di sana, tetapi ada banyak warna benang yang ditaruh di sana, yang disulam di sana, yang direnda di sana. Dan ketika sulaman itu selesai, maka itu akan menjadi sebuah karya yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup orang percaya itu berharga. Hidup orang percaya itu Tuhan kasihi. Hidup orang percaya itu biji matanya Tuhan. Artinya bahwa hidup kita ketika kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan pimpin, Tuhan yang akan sertai. Dan ketika Tuhan izinkan ada masalah dan persoalan, Tuhan pasti tolong. Ingat baik-baik, ketika kita mengucap syukur, Tuhan sedang mengantar kita, membawa kita kepada yang namanya tanah perjanjian, yang namanya masa depan yang penuh pengharapan. Jangan khawatir jika kita melihat awan yang gelap, kita melihat bayang-bayang yang gelap, kita melihat awan yang gelap. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, percayalah kita akan mampu melewati semua itu. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, ketika kita mengucap syukur, kalau tadi itu yang yang ada dalam yang kita lakukan. Tetapi sekarang yang berikut, ketika kita mengucap syukur, apa yang Tuhan kerjakan untuk kita? Yang pertama, kita akan melihat dan mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu saat ketika Ishak, anak daripada Abraham, rupanya di Kanaan itu sering terjadi kekeringan, dia hendak pergi ke Mesir. Tetapi oleh Tuhan justru diperintahkan untuk pergi ke Gerar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak tidak tahu dalam Kejadian 26 mengapa dia harus dituntun oleh Tuhan ke Gerar, bukan dituntun oleh Tuhan ke Mesir. Rupanya Tuhan sedang mempersiapkan dan Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah dialami oleh Abraham, tetapi dialami oleh Ishak. Nah, ketika Ishak, Tuhan katakan kamu harus pergi ke Gerar dan aku akan memberkati kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak secara manusiawi tahu bahwa Gerar itu adalah pada saat itu sebenarnya sama dengan yang ada di Kanaan. Tetapi rupanya di Kanaan itu kalau boleh saya bilang masih satu suku dengan Ishak. Sedangkan di Gerar, Ishak akan diam benar-benar di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu orang-orang Filistin. Dan ketika Ishak di Gerar, Bapak Ibu Saudara, dan Ishak mulai mengerjakan seperti yang biasa dikerjakan oleh seorang petani. Tetapi kali ini Ishak mengerjakannya tanpa bantuan apapun, tanpa bantuan siapapun. Ya, Ishak hanya punya benih dan cangkul. Tidak ada air untuk mengairi, tidak ada hujan yang membasahi. Jadi kalau boleh saya katakan, yang dilakukan oleh Ishak ini adalah sesuatu hal yang luar biasa bagi orang-orang Gerar. Orang-orang Gerar melihat bagaimana ada seorang pendatang yang sedang mencangkul tanahnya, padahal waktu itu tidak ada air.
menarik perhatian orang Gerar. Dan ketika Ishak mulai menabur, tentunya Ishak menabur dengan iman sesuai dengan janji Tuhan, aku akan memberkati engkau. Mana bagian kita, mana bagian Tuhan. Bagian kita bekerja, bagian Tuhan memberkati. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan Ishak. Ketika Ishak mulai mengerjakan tanah yang tandus, yang keras, tidak ada air itu, lalu dia mulai menaburkan benih. Orang Gerar mungkin dalam hatinya dia mulai ketawa. Udah senting itu tetangga baru itu. Udah gila itu tetangga baru. Musim panas kering tidak ada air, tetapi dia menabur. Dan pada saat orang-orang Gerar meragukan apa yang dilakukan oleh Ishak, Tuhan bekerja. Yang Tuhan lakukan adalah memberkati benih yang ditabur oleh Ishak. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa sebuah benih itu tumbuh yang memang secara alami itu harus ada faktor air. Tetapi di sisi yang lain kita harus sadar bahwa kita mempunyai Tuhan yang mempunyai langit bumi dan segala isinya. Kita punya Tuhan adalah sumber segala sumber berkat, sumber segala sumber kehidupan. Dan ketika Ishak mulai menaburkan benih, Tuhan sumber kehidupan itu yang menumbuhkan benih. Orang Gerar mulai bingung dengan apa yang dilakukan oleh Ishak. Mereka mulai berpikir, itu benih apa yang dipakai oleh Ishak. Tidak hanya cukup sampai di situ, benih itu terus tumbuh. Saudara bisa bayangkan ada ratusan hektar hanya yang dikerjakan oleh Ishak yang hijau tanahnya. Nah, ketika bulir-bulir mulai keluar dan Ishak mulai memanen, hasilnya 100 kali lipat, artinya kegagalannya itu 0. Orang-orang Gerar mulai mengakui, dan orang-orang Gerar mengatakan, kami tahu bahwa kamu sekarang lebih kaya dari kami karena Allahmu yang memberkatimu. Orang-orang Gerar melihat Allah yang hidup di dalam kehidupan daripada Ishak. Ya, orang percaya yang mengucap syukur, orang percaya yang disertai oleh Tuhan adalah orang percaya yang menjadikan hidupnya dikagumi oleh dunia, membuat hidupnya menjadi saksi bagi dunia bagaimana Allah di dalam nama Tuhan Yesus itu bekerja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini apa yang ada dalam kehidupan kita, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk anak-anak, untuk istri, untuk suami kita mengucap syukur. Untuk pekerjaan yang ada kita mengucap syukur. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati dengan berkat yang tidak pernah kita pikirkan, dengan berkat yang tidak pernah kita dengar, dengan berkat yang tidak pernah kita lihat. Dan berkat itu akan membuat dunia melihat Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, ketika dalam kehidupan kita mengucap syukur, itu sebenarnya membawa dalam iman kita kepada Tuhan itu semakin kuat. Iman kita semakin besar, iman kita semakin kokoh. Kaleb dan Yusak bersama-sama kurang lebih 2 juta orang Israel yang keluar dari Mesir. Mereka berbeda ketika menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Ketika menghadapi persoalan, menghadapi masalah, Kaleb dan Yusak selalu percaya bahwa Tuhan akan meluputkan. Dan itu membuat ketika mereka melihat tanah perjanjian, ketika semua orang meragukan karena tanah perjanjian itu dihuni oleh bangsa-bangsa raksasa, dan para pengintai itu mengatakan, negeri yang kami lihat itu memang penuh air susu dan madu, tetapi orang-orangnya seperti raksasa dan kami seperti belalang. Mengapa sampai demikian? Karena setiap menghadapi masalah dan persoalan mereka tidak mengucap syukur. Ketika tidak ada pengucapan syukur, iman tidak bertumbuh. Tetapi Kaleb dan Yusak ketika Tuhan izinkan ada masalah dan persoalan, dia mengucap syukur. Dan ketika melihat tantangan di tanah perjanjian, mereka katakan, jika Tuhan izinkan kita akan masuk, maka kita akan masuk.
Musuh-musuh kita semuanya akan kita kalahkan. Itu yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua. Mari firman Tuhan mengajar, ucapkanlah syukur. Artinya apa? Artinya bahwa itu sesuatu yang harus terus-menerus kita lakukan. Ya, sesuatu hal yang harus terus-menerus kita kerjakan dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup ini. Kiranya pagi hari ini kita boleh mengucap syukur, dan mujizat berkat dari pengucapan syukur itu akan memberkati dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam usaha dan pekerjaan, dalam kehidupan anak-anak kita sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.